Youths, welcome back to GC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Milenial. Ketemu lagi di GC Youth Online Service. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Sebelumnya, yuk kita mau sama-sama berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan kepadamu ya Bapa. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Engkau juga hadir Tuhan di setiap tempat kami berada ya Bapa. Biar Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan juga menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk perkenanan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami hari ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama nyanyi, datanglah ke baiknya. Walaupun dari rumah tepuk tangan juga ya. Datanglah ke baiknya.
menyembah Tuhan hari ini. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku.
Shalom millennials. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang mengenal Roh Kudus lebih jauh lagi. Ini pribadi yang Tuhan kirimkan untuk mendampingi kita, menemani kita, bersama kita. Bahkan bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, Dia ada di dalam hati kita. Dialah yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ada banyak hal yang tersedia kalau dari sejak muda kita belajar mengenal Roh Kudus dan berjalan bersama Dia. Saya akan membacakan beberapa ayat. Yang pertama dari Galatia 5 ayat 25. Dikatakan di sini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata Roh di sini diartikan sebagai Roh Kudus, yaitu pribadi yang dikirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi pembimbing bagi kita semua. Tapi sebelum sampai di sana lebih jauh, saya perlu sampaikan satu hal yang sangat penting buat kita semua. Tidak hanya buat kaum milenials, tapi bagi semua orang yang mendengar siaran ini. Yang pertama, saya mau bacakan satu ayat dari Yohanes 14 ayat 6. Ini perkataan Yesus ketika dia bercakap-cakap dengan muridnya. Dia bilang begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar baik-baik, ini firman yang sangat penting dan paling penting dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di muka bumi ini. Yaitu mengenal Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Mungkin kita pernah dengar atau sering dengar ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi hanya satu jalan yang sampai ke surga, yaitu lewat Yesus Kristus. Jadi perhatikan baik-baik, dengarkan ayat ini, renungkan, camkan. Bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hal pertama. Sebenarnya kehidupan Kristen itu dimulai ketika kita kenal Tuhan Yesus. Kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saya melakukan hal itu ketika saya masih SMA, kelas 1. Ya mungkin barangkali seperti usia kaum milenial sekarang ya barangkali ya. Atau ya sekitar itulah, artinya masih muda, relatif muda. Dan waktu itu saya nggak ngerti apa-apa. Cuma yang saya ingat ada pendeta khotbah, ada kebaktian ketika saya SMA itu. Kemudian pendeta itu nanya siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Dan saya tiba-tiba berdiri saja ya. Di belakang saya berdiri dan gak ada hal yang aneh. Ya, tidak terasa ada air mata yang keluar, tidak ada reaksi emosi yang meledak-ledak, biasa saja. Tapi yang saya rasakan adalah di dalam hati saya ini punya kasih. Itu saya gak pernah lupa sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu itu saya punya teman SMA yang saya gak suka. Yang pokoknya saya nggak suka ya, tapi hari itu saya bisa tiba-tiba punya rasa kasih kepada teman saya itu. Itu yang membuat saya belakangan sadar, oh itu terjadi ketika saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lalu setelah itu saya nggak mengerti, saya naik kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Lalu tentu saya berdoa karena waktu itu saya ingin bisa kuliah di satu kampus, saya belajar dengan baik ya, saya lakukan bagian saya dan saya berdoa juga. Dan ketika saya keterima di kampus tersebut, saya kuliah, saya pikir itu pengalaman yang paling luar biasa. Tapi ternyata di kampus itu saya kenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Karena teman-teman, kakak-kakak kelas saya mengajak saya dengan beberapa teman untuk setiap minggu belajar Alkitab. Itu satu hal yang asing buat saya. Karena waktu itu kalau ke gereja Alkitab gak pernah dibawa, apalagi dibaca. Ya, jadi itu satu hal yang aneh. Tapi memang unik juga
Akhirnya di kampus itu saya belajar kenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Lalu saya ketemu dengan satu ayat di Yohanes 1 ayat 12 yang dulu saya nggak tahu. Ayat ini bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa atau diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Ini belakangan baru saya sadar bahwa ternyata ketika saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya menjadi anak Allah. Dan tidak hanya itu, belakangan saya juga baru belajar ketika saya sudah menjadi anak Allah, saya boleh panggil Tuhan itu dengan sebutan Aba, Bapa, Dedi. Itu artinya terjemahan panggilan ayah yang paling dekat yang kita tahu. Bagi sebagian orang itu ayah, bagi sebagian orang itu Dedi, bagi sebagian orang itu mungkin Bapak. Tapi kalau di Alkitab, Aba, Bapa, itu sebutan yang sangat akrab. Bagaimana kita bisa memanggil dia Aba, Bapa? Nah, firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 15, dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk di hati kita. Sebenarnya itu ditunjukkan dengan Roh Kudus yang masuk tinggal dalam hati kita. Roh Kudus ini mewakili juga Yesus karena Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yaitu satu kesatuan. Tapi Alkitab mengajarkan di sini di Roma 8 ayat 15, Roh Kudus itu yang membuat kita bisa panggil Aba, Bapa. Jadi peran Roh Kudus yang pertama dari ayat ini adalah membawa kita bisa memanggil Aba, Bapa. Itu yang pertama. Kita dekat dengan Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh, tapi dekat. Karena kita bisa panggil dia Aba, Bapa. Dan kalau kita bisa panggil dia Aba, Bapa, jangan khawatir, pasti dia sediakan yang terbaik buat kita. Pasti dia sediakan masa depan yang indah buat kita. Pasti dia akan bawa kita ke sekolah yang paling cocok, yang pas buat kita. Dan itu bisa beda-beda, jangan bandingkan sekolah, kampus yang kita sekarang sedang belajar dengan kampus teman kita yang lain. Karena Tuhan punya cara unik dan punya rencana yang spesifik buat kita masing-masing. Gak bisa dibandingkan. Tapi satu hal yang pasti, karena kita panggil dia Aba, Bapa, dia pasti sediakan yang terbaik buat kita. Yang paling pas, yang paling cocok buat kita. Karena dia adalah Bapa kita. Yang berikutnya, Roh Kudus juga mengajar kita. Karena di Yohanes 14 ayat 25 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua hal, Roh Kudus mengajar kita dan yang kedua Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus katakan. Saya mau gali sebentar mengajar kita. Dikatakan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Artinya apa? Tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Sebenarnya kalau kita belajar setiap hari berdoa dan kita berkata, Roh Kudus ajari saya untuk belajar untuk ujian. Yang mana saya mesti pelajari lebih dahulu dan caranya bagaimana? Dia pasti menuntun. Enggak mungkin enggak. Dia akan menuntun, mengajar kita dalam segala hal. Tentu hal-hal yang baik ya. Enggak mungkin diajarkan hal-hal yang jahat. Jadi ini seperti teman karena dia pendamping. Teman yang sangat dekat, yang baik sama kita. Yang pasti mau mengajarkan hal yang baik kepada kita. Tidak pernah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jahat. Lalu dikatakan Roh Kudus juga mengingatkan apa yang Yesus katakan. Artinya ada bagian yang perlu kita kerjakan yaitu baca firman Tuhan, baca Alkitab.
Baca Alkitab itu adalah membaca apa yang Tuhan telah tuliskan melalui hamba-hambanya. Alkitab ini ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama, panjang. Dan ada 40 penulis dari berbagai latar belakang. Tapi semuanya bisa nyambung menjadi satu. Nah, kalau kita belum pernah baca Alkitab atau baru belajar mengenai kekristenan, sangat baik kalau kita mulai dengan Injil Yohanes. Baca saja dulu ya, Injil Yohanes itu kayak cerita dan banyak menceritakan mengenai kasih Tuhan. Lalu kita baca Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Ya, baca coba dengan sistematis. Baca tiap hari mungkin 5 pasal ya, rutin. Kalau bisa banyak nggak apa-apa, tapi coba jangan sampai bolong. Kalau bisa continue, steady ya. Lalu kita bisa ikut satu kelompok pemahaman Alkitab, mungkin semacam ya, kelompok sel di gereja kita, atau sekarang ini dengan banyaknya medsos ya, kita bisa ikut kelompok-kelompok pemahaman Alkitab yang cukup baik, yang kita tahu ini bagus, kita bisa tanya, yang ada di medsos ya, mungkin di grup gereja kita juga bisa membuat seperti itu. Tapi pada intinya kita mesti baca firman Tuhan. Karena dikatakan Roh Kudus itu mengingatkan apa yang telah kita baca, apa yang pernah kita dengar. Berikutnya di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dikatakan di sini bahwa Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Lalu memberitahukan hal yang akan datang. Ini unik loh ya. Jadi kita kan gak pernah tahu besok itu akan terjadi apa. Minggu depan terjadi apa ya. Bulan depan, tahun depan akan terjadi apa. Tapi kalau kita belajar mengizinkan Roh Kudus mengajar kita. Kita mungkin gak tahu secara jelas besok atau minggu depan terjadi apa. Tapi yang jelas Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi kita tidak terjerumus berada di tempat yang salah. Ya, bertahun-tahun yang lalu saya ada kesempatan di satu kota di New York ya, di Amerika, dan saya ingin berkunjung ke satu daerah. Tapi entah bagaimana saya miss ya, stasiun yang mestinya saya turun saya salah. Dan akhirnya saya nggak keburu untuk ke sana. Daerah Times Square kalau nggak salah, saya lupa ya. Lalu saya harus segera kembali ke bagian negara lain tempat adik saya tinggal. Jadi saya nggak sempat ke tempat itu. Belakangan saya baru tahu pada jam itu di daerah sana yang saya mau kunjungi itu, ternyata ada orang gila yang naik mobil ngebut sekali dan dia tabrak ada berapa puluh orang. Itu ada yang mati, ada yang tubuhnya hancur. Ya, itu direkam dengan CCTV dari beberapa sudut gedung yang ada di New York ya. Dan saya lihat seperti itu. Oh puji Tuhan, untung saya nggak jadi ke sana. Kalau saya ke sana, bisa jadi saya tetap selamat. Tapi mungkin karena hal itu terjadi, sehingga saya akan terlambat untuk ke stasiun bis, untuk kembali ke tempat adik saya tinggal. Jadi sangat penting untuk kita belajar bergaul dengan Roh Kudus. Karena dia akan membawa kita menghindari hal-hal yang tidak perlu di masa yang akan datang. Dan kadang-kadang secara profetik istilahnya, dia juga bisa beritahu ada hal-hal yang terjadi di depan. Kalau Tuhan menganggap kita perlu tahu. Karena ada hal-hal yang kalau kita tahu duluan malah gak bagus buat kita. Ya, jadi kita perlu mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia juga memberitahu hal-hal yang akan datang sesuai dengan kapasitas rohani kita. Kan luar biasa sekali ya, kita punya Roh Kudus yang membimbing kita. Yang berikutnya, di Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berikutnya Roh Kudus ini memuliakan Yesus. Jadi kalau kaum millennials, kita semua suka memuji menyembah Tuhan. Ya zaman sekarang musiknya keren sekali ya.
Waduh, zaman saya dulu masih baru-baru kenal Tuhan, zaman saya SMA musik rohani itu sangat jarang. Ya istilahnya kuncinya CFG aja gitu ya. Sangat sederhana. Kalau sekarang itu waduh saya kagum sekali. Dan kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus mengajari kita bagaimana memuliakan Yesus. Dan kalau kita sampai di dimensi itu, bukan hanya ada sukacita dari hati kita, tapi roh kita ini akan semakin kuat. Beda ya, kalau kita memuji menyembah Tuhan, yang kita kira memuji menyembah Tuhan dengan skill kita saja, dibandingkan dengan ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengajar kita memuliakan Yesus. Itu beda. Ada sesuatu yang luar biasa. Di banyak kebaktian, ketika orang bisa mengizinkan Roh Kudus membimbing untuk memuji menyembah Yesus, pada titik tertentu tiba-tiba terjadi kesembuhan. Oh itu banyak terjadi. Hanya orang menyembah Tuhan tiba-tiba sembuh. Saya punya teman di kantor bertahun-tahun yang lalu sakit kanker. Ya sudah kemo berkali-kali, sudah botak kepalanya, seorang ibu. Dan satu ketika ada KKR besar di Jakarta, di Ancol. Dan dia datang, saya datang juga. Kami duduk di rumput. Ya, saya lupa hari keberapa, tapi yang jelas ibu ini merasakan aliran strum ketika dia menyembah Yesus, meninggikan nama Yesus. Dan dia sembuh, kankernya hilang. Walaupun setelah itu dia harus merubah gaya hidupnya. Ada banyak makanan yang dulu dia suka, dia gak boleh makan lagi. Dia ngerti itu karena dia sudah disembuhkan. Ada kuasa yang luar biasa. Nah sekarang bagaimana untuk kita bisa mengalami tuntunan Roh Kudus, menikmati apa yang dia sediakan buat kita. Bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama Roh Kudus. Karena itu penting sekali. Ingat baik-baik, Roh Kudus mau mengajar kita bukan hanya soal hal rohani, tapi hal-hal pribadi. Dengan siapa nanti kita akan menikah bagi yang belum menikah. Mau sekolah di mana, cocok yang mana sekolahnya. Nanti kalau sudah lulus sekolah mau kerja di mana, mau tinggal di mana. Roh Kudus lebih tahu dan dia mau ajarkan kita. Nah untuk kita bisa sampai di sana kita perlu ingat dua hal ya. Bahwa ada firman dan Roh Kudus. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Alkitab berkata di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita mesti baca firman. Ya, jangan istilahnya ngeroh saja tanpa dasar firman. Tapi kalau kita baca firman dan kita nggak mengizinkan Roh Kudus mengajar kita akan capek. Kita akan menjadi orang yang mungkin secara intelek tuh pinter, tahu banyak firman, tapi sesuatu yang mati, tidak menghidupkan. Lalu Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi setelah kita baca firman, kita perlu belajar mengizinkan Roh Kudus mengajar kita lewat doa yang simpel. Roh Kudus, ini hari yang luar biasa. Terima kasih untuk istirahat sepanjang malam. Saya mau baca firman-Mu, ajari saya. Lalu kita baca firman Tuhan, selesai itu kita berdoa, terima kasih Roh Kudus. Mari pimpin saya sepanjang hari ini, supaya apa yang saya baca, apa yang sudah saya tahu, itu bisa memagari saya. Bawa saya dalam rencana-Mu senantiasa. Lalu kita ingat Matius 4 ayat 4, Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kalau kita perlu makan 3 kali sehari, sebenarnya nggak cukup kita hanya dengar firman seminggu sekali di gereja. Seperti saat ini. Kalau kita perlu 3 kali makan sehari, maka tiap hari kita juga perlu makan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dan mengizinkan firman itu berbicara kepada kita. Bahasa aslinya itu rema. Nah saya mau ringkaskan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berjalan bersama Roh Kudus. Pendamping yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kita bisa mengalami semua yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Banyak hal yang gak perlu kita alami kalau kita izinkan Roh Kudus menuntun kita. Yang pertama, baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Saya sarankan kalau bisa baca Mazmur tiap hari, ya 3 pasal. Lalu baca Amsal tiap hari 1 pasal sesuai tanggal.
Ya, ikuti tanggal misalnya sekarang tanggal 1 ya baca Amsal 1, sekarang tanggal 2 baca Amsal 2. Jadi setahun tuh bisa 12 kali baca Amsal. Yang ketiga baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, urut terus. Ya, berulang-ulang. Baca aja, ngerti gak ngerti baca aja. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa, mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Lakukan dengan spontan. Ya, mungkin sambil mandi atau ambil gitar, nyanyi dulu 1 lagu 2 lagu. Kalau bisa bersama-sama satu keluarga, kalau tidak minimal sendiri. Lalu yang ketiga, belajar peka, rela dan taat. Ini bagian prakteknya. Ayat terakhir saya bacakan, Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bahasa Inggrisnya itu, kalau kamu rela dan taat, kamu akan menikmati the best of the land. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar saat ini. Ajari kami Tuhan, ajari kami Roh Kudus mengenal Engkau lebih jauh lagi. Supaya apa yang Tuhan Yesus janjikan bagi setiap orang percaya, boleh kami nikmati. Kami selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, mengerjakan hal yang tepat, dengan cara yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kami ini efektif, efisien, berdampak bagi banyak orang. Dan di atas segalanya menyenangkan Engkau. Dan kami percaya itu pasti yang terbaik, yang paling cocok buat kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gimana teman-teman, terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa teman-teman scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di GC Youth Online Service minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Dah.